terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tuge Mas, absen 1. Perkenalkan, nama saya Jordan, absen 2. Perkenalkan, nama saya Banyu, absen 14. Perkenalkan, nama saya Ida Yudhini, absen 16. Perkenalkan, nama saya Raka Pradegama, absen 15. Hubungan internasional. Apa sih arti dari hubungan internasional? Hubungan internasional adalah hubungan antar negara, antar kelompok atau individu dari suatu negara yang berbeda dalam bidang tertentu yang memiliki tujuan atau kepentingan dua belah pihak atau banyak pihak. Dalam hubungan internasional ada 3 asas, yaitu yang pertama ada asas teritorial, yang kedua kebangsaan, dan yang ketiga kepentingan umum. Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, dan yang terakhir kepentingan umum itu adalah asas yang didasarkan wewenang negara untuk melindungi atau mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dari presentasi kami, berdasar untuk sesi lain jawab Pak. Kalau ada yang ingin bertanya, 2 aja. Silakan Arisa. Soalnya mau game, saya game senang panjang. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan teman-teman semua itu dan Pak Lulu. Di sini saya mau sedikit bertanya ya. Tadi kan materi kan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Contohnya ada peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi kan sudah dijelaskan banyak tuh pengertiannya, macam-macamnya, sarana, terus manfaat dari hubungan internasional. Nah, sebenarnya simpel aja, saya mau nanya sedikit. Kan kita juga tahu Indonesia itu negara yang sudah melakukan hubungan internasional banyak kan, sudah banyak internasional. Terus kalau misalnya ada negara yang tidak melakukan hubungan internasional sama sekali, ada nggak dampak positif maupun negatif menurut Indonesia di sini? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Alisa Triswati. Jadi saya ingin bertanya, jika suatu negara sudah terlibat dalam organisasi atau menjalin hubungan dengan negara lain, nah di pertengahan itu suatu negara itu memutuskan untuk berhenti menjalin hubungan tersebut, apakah ada sanksi yang diberikan kepada negara tersebut yang memberhentikan secara tiba-tiba hubungannya? Oke, terima kasih. Nah, karena ada pertanyaan dan waktu kita nggak terlalu banyak nih, mau masuk ke games aja terus jawabnya di akhir atau mau dijawab dulu, kasih kami berdiskusi dulu. Games atau Oke, kita games dulu ya. Mungkin nanti kalau waktunya nggak cukup, pertanyaan Aresa sama pertanyaan Alicia bakal dijawab sama Siti akhirnya. Pada tahun 4600, pendidikan dalam era teknologi berkembang sangat pesat. Ketika pada masa lalu manusia memilih untuk memasuki perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi luar negeri, manusia pada saat itu memilih untuk melakukan perguruan tinggi dan menempuh pendidikan di luar angkasa. Namun, dengan dukungan teknologi yang canggih, berhimpun-himpun manusia yang terpelajar berangkat ke planet-planet sejagat antariksa. Saturnus, Mars, Venus, banyak sekali planet yang menjadi pilihan mereka. Akan tetapi, beberapa puluhan tahun setelahnya, karena minimnya golongan terpelajar yang memilih untuk tetap berada di dunia, terjadi suatu krisis yang membahayakan alam dan bumi semesta. Hal ini dapat mengancam keseluruhan dan kehidupan manusia selama-lamanya. Kalian semua adalah perwira gagah. 46 perwira yang terbagi menjadi 8 golongan terpelajar. Sekian tahun lamanya, kalian berguru kepada seorang guru di selatan Mars. Akan tapi, tak lama setelah itu, sebuah panggilan yang berasal dari sinyal lemah bertajuk Ravensa 36 tiba di satelit penangkap sinyal para pelajar. Sinyal tersebut berbunyi, "Selamatkan bumi kita." Surat untuk perwira gagah. Perwira, aku Yanto, salah satu makhluk terkuat di bumi. Aku butuh bantuan kalian. 1 abad yang lalu, kalian telah meninggalkan bumi untuk berguru pada Dr. Sidi Sakti di Mars, yang konon termasyhur segalaksi. Selama kalian pergi, kutub utara meleleh, flora dan fauna mulai punah, dan udara tercemar polusi. Kini kalian harus kembali dan menyelamatkan bumi menggunakan sihir ajaib.
Namun sihir tersebut tak akan mempan tanpa kesaktian kalian. Apakah kalian siap? Kalau kalian siap? Perwira, mulailah misi kalian. Selesaikan semua misi untuk mencari sebuah sihir sakti yang dapat menyelamatkan bumi. Namun sebelum itu, akan saya bacakan beberapa aturan. Yang pertama, kalian tidak diperkenankan membuka kitab sakti kalian. LKS, buku paket, HP ditutup. Namun, apabila selama berada di bumi kalian telah membuat sebuah jurnal atau catatan, dipersilakan untuk kalian pelajari sesuai pengetahuan dan catatan kalian. Ditutup ya sekarang. Ditutup. Yang kedua, kalian tidak dipersilakan untuk membantu golongan lain. Bagi golongan yang paling masyhur akan mendapatkan hadiah. Setialah pada golongan kalian. Yang ketiga, apabila kalian salah menjawab pertanyaan dari para penduduk dan gagal melakukan misi, kalian dipersilakan untuk mencoba lagi pada pertanyaan selanjutnya, namun tidak pada pertanyaan yang sama. Yang keempat, Yanto akan berperan sebagai spektator kalian dan mengamati setiap gerak-gerik kalian. Keputusan Yanto tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, akan ada sebuah mantra ajaib yang harus kalian sebutkan di akhir misi secara golongan. Potongan-potongan dari mantra tersebut berada pada tiap akhir misi. Jadi tolong perhatiin, di misinya ada suatu mantra yang masih pecah-pecahan, nanti kalian bakal jadikan satu. Oke? Apa perlu diulangi? Sudah jelas? Yang misi pertama adalah misi kincir. Selamat datang di Kincir. Kincir angin tetap menjadi pembangkit listrik nomor 1 di bumi pada tahun 3051. Namun, oleh karena polusi, aliran listrik di bumi menjadi tak lancar dan seringkali menghasilkan percikan api yang mengenai pemukiman penduduk. Jawablah teka-teki berikut dan bantu kami memperbaiki permasalahan kami. Hai, Tugas Mawar di sini. Aku adalah penduduk Kincir. Bantu amati foto-foto pada teka-teki berikut dan aku akan memberikan kalian kode yang berguna untuk melengkapi sihir kalian. Oke, setelah ini kita bakal masuk ke kuis dan misi yang pertama. Sistemnya kurang lebih sama seperti spesial-spesial sebelumnya, namun akan ada Yanto yang bakal menentukan siapa yang paling pertama mengangkat tangan. Bagi yang tak pilih, jangan berkecil hati karena kita masih ada 4 misi lagi. Jadi kita akan mulai pada pertanyaan pertama. Apakah kalian sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Hitung 3, 2, 1 baru kalian boleh angkat tangannya. Organisasi berikut merupakan organisasi internasional. Di antaranya yang mana yang bersifat regional? 3, 2, 1. Siapa baru? Oke, Masya. Kiri atau kanan? Kiri. Namanya? ASEAN. Tepuk tangan dulu, Masya. Yang kedua, membuka peluang ekspor dan lapangan pekerjaan merupakan manfaat dari hubungan internasional pada bidang A. Sosial budaya atau B. Ekonomi. 3, 2, 1. Omang. Tanda kelihatan dari mana? Yang mana? 3. Jawabannya B. Ekonomi. Apakah benar? Benar. Yang ketiga, sarana hubungan internasional ini lebih ditujukan kepada rakyat negara lain dibanding kepada pemerintahannya. Yang pertama adalah propaganda, yang B adalah diplomasi. 3, 2, 1. Aan. 5 detik. 5. Diplomasi. Mari kita lihat apakah benar. Oh tidak, karena hujan badai kincir-kincir telah terbakar habis. Aduh. Sekali lagi, 3, 2, 1. Pak. Jawabannya A, Bapak. Selamat, kincir-kincir milik Tugas Mawar telah bangkit lagi dan menghasilkan listrik melalui udara segar. Kamu menemukan kode sihir pertama. Itu kode pertama. Ingat ya. Oh iya, bagi kelompok yang pertama kali mengucapkan sihirnya dengan benar dan dengan lantang dan satu kelompok menyebutkan, itu akan dapat poin 2. Oke? Mari kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Hutan kita terbakar. Halo, aku Jang Jordi. Peri yang tinggal di hutan ini sejak lahir. Manusia merupakan makhluk-makhluk bodoh. Mereka menghabiskan sumber daya hutan dan punah karena bencana alam yang mereka akibatkan pada dirinya mereka sendiri. Karma emang hebat sih, tapi hutanmu akan habis tanpa bantuan kalian.
bantu aku memulihkan rumahku. Apa kalian siap? Siap. 1. Asas hubungan internasional ada 3. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya disebut asas 3, 2, 2,5, 1. Komang. Jawabannya yaitu A, kebangsaan. Apakah benar? Kerjasama yang mencakup lebih dari 2 negara merupakan kerjasama antar negara yang bersifat 3, 2, 1. Sangayu. Jawabannya multilateral. Oke, benar. Membangun diplomasi preventif dan meredakan tegangan atau dissenting, serta meningkatkan kekebalan terhadap intervensi merupakan peranan umum dari 3, 2, 1. Bang. 5 detik. 5. Jawabannya A, KAA. Oke, apakah benar? Ya, pemanasan global yang sudah tak normal membakar habis hutan, tempat tinggal dan Jordi beserta segala isinya. Oke, masih ada kesempatan buat kelompok lain. Merupakan peranan umum dari 3, 2, 1. Siap sudah? Siap. Oke. Apa Mas ya? GNB. Benar apa salah? Oh, ya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1. Indra. Oke, Indra. Anda sama Indra. Selamat, ini adalah hadiah untuk Mas dan Jody telah tumbuh kembali dan mengeluarkan tunas-tunas baru serta udara segar. Lanjutkan petualangan. Lanjutkan? perbuatan keji manusia. Hanya tersisa aku dan istriku karena daerah ini yang lain ada di mana. Semoga kami memiliki sesuatu yang mungkin kalian inginkan. Tapi sebelum itu satukan kami dengan keluarga kami lagi. Ayo. Gerakan Non-Blok atau GNB merupakan organisasi yang diprakarsai oleh Indonesia. Selain Indonesia, GNB didirikan oleh Mesir, Yugoslavia, Ghana, dan 3, 2, 1. India. Apakah benar? Benar. Berikut merupakan negara yang tidak turut memprakarsai pembentukan ASEAN. Jangan sampai salah ya, ini pelajaran SD. 3, tangannya di bawah. 3, 2, 1. Jawabannya? Jawabannya? Kamu aja. Muhammad Hatta mengemukakan asas politik luar negeri Indonesia pertama kali di depan Badan Pekerja KNIP pada tahun 1948. Asas politik luar negeri Indonesia sampai sekarang yaitu 3, 2, 1. Apaan? Bebas aktif. Apakah benar? Benar. Mantap. Ini adalah kode untuk kalian. Selamat karena kalian telah mempertemukan Ziva Jerapah dengan keluarganya yang hilang. Siap melanjutkan misi? Siap. Ingat ya kodenya ya. Kalian telah tiba di destinasi akhir. Udara menghembus kencang, menaikkan setiap helai bulu kuduk para perwira. Nampaknya cuaca sedang tidak bersahabat. Namun ketika kalian tiba, tampak seonggok es yang kian mencair setiap detiknya. Seorang gadis dengan kulit seperti salju merintih penuh tangis di tepiku. Akhirnya kalian tiba di 3. Namaku Ida Ayu Binar. Aku Nintar. Aku adalah Ratu es di Kutub. Akan tetapi perbuatan manusia melelahkan kerajaanku dan nyaris memunahkan tempat tinggal penduduk kerajaanku. Kekuatan esku tak akan mempan tanpa bantuan kalian. Bantulah aku dan akan memberikan upah yang pantas bagimu. Sudah siap? Kalau masih siap? Siap. Ini benar atau salah? Pilihlah jawaban yang tepat. Nasib kutub ini berada di tanganmu. Yang pertama, mendorong terciptanya stabilitas wilayah merupakan manfaat dari hubungan internasional bidang ekonomi.
Yang kedua, meningkatkan dan menjaga integrasi nasional merupakan manfaat dari hubungan internasional bidang hankam. Yang ketiga, memudahkan negara untuk fokus pada budaya dunia merupakan manfaat hubungan internasional bidang politik. Yang manakah yang benar? 1, 2, atau 3? 3, 2, 1. Paling pojok. Eva. 3, 2, 1. 2. Apakah benar? Oke, benar. Yang pertama, politik luar negeri adalah wawasan internasional. Politik luar negeri cenderung bersifat tetap. Yang kedua, untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta keamanan internasional merupakan tujuan khusus organisasi internasional. Dan yang ketiga, KTT ASEAN kedua terlaksana dengan Indonesia sebagai tuan rumah, tepatnya di Bali. Yang manakah yang benar? 3, 2, 1. Yuk, anak duluan belum selesai terlaksana. Yang mana? Tangan duluan nih. Yuk, gerak. Asal kali. Nah, yang pertama, semangat KAA untuk tidak berpihak pada blok barat maupun blok timur telah mendorong lahirnya ASEAN. Yang kedua, membendung pengaruh negatif baik dari blok barat merupakan blok timur merupakan tujuan utama dari KAA. Dan yang ketiga, konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung pada 17 hingga 24 April 1955. Yang manakah yang benar? 3, 2, 1. 3. Nah, selamat. Berdasarkan kesaksian kerajaan Ida Ayu Winter telah berhenti meleleh dan dapat dibangun lagi. Sesuai janji, inilah mantra keempat. Kami bakal absen dulu. Masya mau berapa? Masya mau berapa? 3. Mama? Bang? Kelompok? Berapa kelompok? 8, 2. Berapa? Ayu? Dari Primat. Mengisteri di antara dua kelompok, yaitu kelompok 8 dan kelompok 9. Angkat tangan dulu, kelompok 8 kelompok 9. Yang mana? Oke. Ini adalah finalis belajar dari Lord kalian sendiri, Dr. Sidi Sakti. Dr. Sidi Sakti memiliki kebesaran hati untuk bertemu dengan kalian sebelum kalian mengucapkan mantra yang telah kalian susun bersama-sama. Namun sebelum itu, hanya ada satu golongan yang berhak untuk mengucapkan mantra itu agar tidak menyebabkan kekacauan dunia. Maka, ia akan menentukan siapa golongan yang paling pantas melalui sebuah teka-teki dan tes dari dokter sendiri. Silakan Pak. Jelaskan mengapa suatu negara harus melakukan hubungan internasional. Jadi kenapa suatu negara itu harus melakukan hubungan internasional? Karena sebenarnya ini udah dijelaskan berkali-kali ya. Tadi di awal presentasi juga udah, Pak ya, dan juga tadi pertanyaan Larissa kan mengacu pada manfaat kenapa kita harus melakukan hubungan internasional. Karena yang pertama, kita tentu akan membutuhkan negara lain. Karena di negara kita itu nggak semua SDM yang sumber daya alam di negara kita tuh nggak semua tersedia apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, kita juga perlu bantuan negara lain untuk membantu pemenuhan sumber daya alam kita. Itu sih Pak, lebih ke kebergantungan. Dan juga kalau misalnya kita ada konflik juga, kan perlu juga kita melakukan hubungan internasional dengan negara lain agar bisa juga negara lain membantu kita untuk memecahkan konflik. Itu sih Pak. Berkat kebijaksanaan dan kepintaran mereka telah menemukan sebuah tempat di mana mereka bisa menyebutkan mantra mereka. Cepat, sebutkan mantranya. Carilah kunci pada kubah aplikasi berteknologi canggih dari Dr. Sidi dan sebutkan mantra yang telah diberikan oleh para penduduk. Bantuan kalian memang besar, tapi tak cukup.
Kalian harus menyebutkan sihir sakti yang Dokter Sidi ajarkan untuk menyelamatkan bumi sepenuhnya. Apa sihirnya? 1, 2, 3. Selamat kakak. Thanks for playing, Raffles. Terima kasih karena telah menyelamatkan bumi kita. Love kelompok 7 match. Terima kasih karena kalian semua telah mengikuti narasi dan permainan dari kelompok 7. Semoga kalian bisa mendapatkan mungkin ilmu lebih banyak, bisa refresh lagi, bisa ingat-ingat lagi materi yang mungkin disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Dan semoga kalian enjoy. See you next year. Yay!